Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GBI Pondok Indah Rayon 1A. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya damai sejahtera, sukacita dan kebaikan Tuhan ada atas setiap rumah-rumah yang ada bagi jemaat GBI Pondok Indah dan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Memasuki minggu yang kedua di bulan Juli tahun 2020 ini, kita akan memasuki di mana Tuhan bekerja di dimensi yang baru dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya ketika roh, tubuh dan jiwa kita sempurna di hadapan Tuhan, maka akan ada mujizat, akan ada kelepasan, ada sukacita yang besar di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita siapkan roh, tubuh, jiwa kita pagi hari ini. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Juli tahun 2020 ini, tahun dimensi yang baru ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau bekerja di dalam setiap kami, keluarga demi keluarga, karena kami tahu Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dan Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Aba. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, panggil namanya, Dia Allah Immanuel.
Saudara siap bersuka cita pagi hari ini? Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara boleh bertepuk tangan, boleh bersuka cita dengan keluarga di rumah. Karena saya tahu ketika roh sukacita ada di tengah kita, ada pengharapan yang baru dan ada mujizat di tengah-tengah kita. Haleluya! Mari saudara bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Angkat hatimu dengan sukacita. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia baik saudara. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, katakan dengan iman, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Engkau baik ya Tuhan, kasih setiamu besar. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula
menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Katakan dengan saya, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Aba, buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh keluarga besar jemaat Tuhan GBI Pondok Indah Rayon 1A yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengikuti ibadah online ini bersama dengan anggota keluargamu, mari sampaikan salam juga kepada mereka. Katakan, hari ini engkau pasti diberkati Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang spesial di hari Sabat ini bagi kita semua. Orang-orang yang selalu setia mencari Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Nah mari saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema khotbah kita hari ini saya beri judul Iman yang Tangguh. Saya ulangi sekali lagi, iman yang tangguh.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan iman yang tangguh dari setiap kita anak-anak Tuhan. Khususnya dalam melewati hari-hari ini yang tidak mudah untuk kita lalui, yang begitu sulit, yang begitu berat dikarenakan dari dampak pandemi COVID-19 ini saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini kita semua sedang diperhadapkan dengan satu kenyataan di mana segala sesuatunya sedang berubah saudara. Di luar dari apa yang kita kira. Dan di saat yang sama tidak ada persiapan sebelumnya dari kita untuk kita menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Bahkan hari-hari ini kita semua juga sedang diperhadapkan dengan satu situasi kondisi yang tidak menentu. Satu situasi kondisi yang kita tidak bisa prediksi saudara di kedepan hari ini. Dan dalam situasi yang seperti ini dibutuhkan iman yang tangguh dari setiap kita orang-orang percaya. Seperti apa itu iman yang tangguh? Iman yang tangguh adalah iman yang kuat saudara. Iman yang memiliki daya tahan, daya uji yang begitu luar biasa. Iman yang berkualitas, iman yang radikal, iman yang all out saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini tantangannya semakin besar. Dan saya terlalu yakin dan percaya. Waktu kita memiliki iman yang radikal, iman yang tangguh yang seperti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu bertahan di masa-masa sulit. Bahkan kita akan menjadi orang yang tetap bisa melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita doakan, yang kita harapkan. Dan iman adalah dasar dari mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, iman yang tangguh adalah iman yang bertindak. Iman yang melangkah, saudara. Iman yang aktif. Nah, ini yang dibutuhkan dari setiap kita. Dan saya katakan bagi kita semua, saudara, Tuhan melihat iman saudara dan saya. Nah, mari sama-sama saat ini saya mau ajak kita semua untuk melihat salah satu kisah di dalam Alkitab. Dan saya terlalu yakin dan percaya kisah ini bisa menjadi satu gambaran bagi kita semua dalam hal iman yang tangguh. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lalu nanti kita akan lompat di ayatnya yang ke-12. Satu kisah yang sangat populer di dalam Alkitab saudara. Saya percaya kita semua sudah pernah membaca kisah ini. Kisah ini diceritakan mengenai seorang yang lumpuh lalu datang kepada Yesus dan dengan seketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mungkin tidak lumpuh secara fisik, tetapi iman pengharapan kita sedang lumpuh. Hari-hari ini mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi dalam hal yang lain keuangan kita, penghasilan kita, ekonomi kita sedang lumpuh. Pekerjaan kita, karir kita, usaha kita sedang lumpuh. Hari-hari ini mungkin kita tidak lumpuh secara fisik. Tapi impian kita, harapan kita, rencana-rencana masa depan kita sedang mengalami kelumpuhan karena dampak dari COVID-19 ini. Hari-hari ini mungkin kita tidak lumpuh secara fisik. Tetapi mungkin hubungan rumah tangga kita, suami dengan istri, istri dengan anak, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua sedang mengalami kelumpuhan. Tapi saya mau katakan buat kita semua saat ini, apapun kelumpuhan yang sedang saudara alami, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Setuju katakan amin. Nah, Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar
bahwa ia ada di dalam rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, mari kita lihat baik-baik. Ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, di tengah krisis, di tengah goncangan, ada yang Tuhan lihat dari setiap kehidupan kita. Apa itu? Yaitu iman kita. Amin. Nah, lalu lompat di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu buat setiap kita semua. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah goncangan hari-hari ini, Tuhan tetap rindu untuk menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Dengan satu tujuan, semua orang takjub lalu memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, mari saudara, kita lihat dari kisah ini contoh iman yang tangguh yang ada di dalam kisah ini. Seperti apa itu iman yang tangguh? Yang pertama, iman yang tangguh adalah iman yang tetap melangkah sekalipun tantangan semakin berat. Saudara, saya akan coba menggambarkan kisah ini secara kronologis dan imajinatif bagi kita semua, supaya kita bisa dengan mudah mencerna kisah ini. Iman yang tangguh adalah iman yang tetap melangkah sekalipun tantangan semakin berat. Saya akan coba ceritakan bagi saudara kisah ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu Yesus sedang mengajar di salah satu rumah di daerah Kapernaum. Dan dicatat ada banyak orang yang datang di rumah itu, saudara. Dan lalu tiba-tiba ada 4 orang di tengah-tengah mereka. Lalu mereka teringat bahwa ada salah satu rekan mereka yang sedang sakit, lumpuh dan terbaring di rumah. Lalu kemudian mereka menghampiri temannya yang lumpuh ini di rumahnya. Lalu menceritakan, "Hei, ada Yesus di rumah sana sedang mengajar. Dan kalau Yesus sedang mengajar, Yesus juga akan melakukan mujizat." Lalu orang lumpuh ini ditawarkan oleh keempat rekannya yang lain, saudara, "Maukah kamu kita bawa ke sana untuk ketemu dengan Yesus dan supaya engkau mengalami mujizat?" Saudara yang kasih Tuhan, orang lumpuh ditawarkan untuk mengalami mujizat tanpa berpikir panjang. Dia pasti menjawab, "Saya mau." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika orang lumpuh ini memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus dan mengalami mujizat, disitulah dimulai tantangan demi tantangan. Ujian demi ujian. Saudara kasih Tuhan, iman selalu diikuti dengan tantangan dan ujian. Supaya apa? Supaya ketangguhan iman kita teruji, saudara. Nah, lalu apa tantangan yang mereka harus hadapi? Saya akan coba gambarkan bagi saudara. Saudara, pada waktu mereka ingin membawa orang lumpuh ini ke rumah tempat Yesus mengajar, mereka mengalami satu tantangan yang tidak mudah. Yang pertama, cara membawanya. Saudara, saya terlalu yakin dan percaya, membawa orang sakit lumpuh dalam jarak yang jauh bukan sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang sulit, saudara. Dan saya percaya orang lumpuh ini bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki keuangan yang banyak. Kenapa? Karena saat itu diceritakan orang lumpuh ini dibawa dengan tandu atau tilam. Kalau orang lumpuh ini punya uang banyak, dia pasti naik kereta kuda, saudara. Dan
perjalanan yang harus mereka lewati juga bukan perjalanan yang mudah. Kita tahu pada waktu itu Israel secara geografis itu didominasi dengan padang gurun atau padang pasir, saudara, dan jalannya itu penuh dengan bebatuan dan tanah. Cara mereka membawa dengan menggotong tandu itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah, saudara. Sesekali mungkin mereka harus menutup mata mereka karena ketika angin berhembus ada begitu banyak pasir yang berterbangan, mungkin kena ke wajah mereka, ke mata mereka. Mungkin orang lumpuh ini sesekali dia harus tutup wajahnya karena panas terik matahari, saudara. Belum lagi ditambah kalau di tengah jalan mereka lelah, mereka letih. Turunkan dulu tandunya, angkat lagi, turunkan lagi, angkat lagi, saudara. Tapi yang luar biasa, mereka tetap semangat untuk menghampiri Yesus. Lalu tantangan yang kedua, ketika mereka sampai di depan rumah tempat Yesus mengajar, yang mereka saksikan bahwa rumah itu sudah tertutup dengan banyak orang. Dan dikatakan tidak ada tempat untuk mereka bisa masuk ke dalam. Pintu tertutup, jendela juga tertutup karena kerumunan orang, saudara. Dan saya mau katakan ini adalah tantangan yang berikutnya yang mereka hadapi pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, segala sesuatunya tertutup. Mereka tetap semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin di saat mereka sedang berpikir bagaimana cara mereka masuk, tiba-tiba satu orang ada yang mendapatkan ide. Saya punya ide, kita bisa masuk ke dalam. Lalu mungkin rekan-rekan yang lain berkata, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam? Lalu mungkin orang ini berkata, kita bisa masuk ke dalam lewat atap, lewat genteng. Saya percaya, saudara, teman-temannya yang lain waktu mendengar bahwa mereka bisa masuk lewat atap, mereka pasti terkejut. Terutama orang yang sakit lumpuh ini juga sudah pasti terkejut dan kaget. Lewat genteng. Yang benar aja. Tapi yang luar biasa, mereka tetap jalani, saudara. Mereka tetap semangat ikuti jalannya. Walaupun harus naik genteng. Saudara, cara masuk ke dalam rumah lewat atap bukan sesuatu yang mudah. Cara masuk ke dalam rumah melewati atap ada sesuatu cara yang sangat rumit, bahkan mengandung resiko. Tapi luar biasa sekali lagi, mereka tetap semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Cara naikinnya pelan-pelan, saudara. Bahkan cara menurunkannya juga harus serba hati-hati. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika orang lumpuh ini diturunkan dari atap ke dalam rumah, lalu tepat posisinya ditaruh di depan kaki Yesus. Ayat yang kelima tadi sudah kita baca. Yesus melihat iman mereka. Iman yang seperti apa? Iman yang tangguh. Iman yang melewati proses demi proses. Iman yang sudah melewati tantangan demi tantangan. Tetapi iman itu tetap ada dalam hidup mereka. Dan iman yang seperti inilah, iman yang sanggup menggerakkan hati Yesus untuk menyatakan mujizatnya bagi orang itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang menghadapi tantangan demi tantangan yang begitu besar. Tapi saya mau katakan, selama saudara percaya sama Yesus, selama saudara punya iman yang kuat, iman yang tangguh, saudara pasti akan menggerakkan hati Yesus untuk Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Satu kali ketika awal-awal pandemi COVID-19 ini, saudara, di gereja kami ada satu ibu, dia punya 3 anak. Mereka dari keluarga yang sangat sederhana. Suaminya seorang pekerja harian, buruh, saudara. Dan ibu ini berkata pada saya pada waktu awal-awal pandemi COVID, dia katakan, Pak, begitu sulit keadaan yang harus saya hadapi hari-hari ini. Suami saya sedang ada di luar kota dan karena COVID-19 ini pekerjaannya terhenti. Dan dari luar kota dia tidak bisa kembali ke Jakarta karena PSBB semuanya ditutup. Sedangkan keuangan ekonomi saya di rumah semakin hari semakin menurun, Pak.
Dia katakan begitu sulit, saya nggak tahu harus lakukan apa. Tapi yang luar biasa dari ibu ini saudara, dia selalu setia mencari Tuhan. Di gereja kami ada ibadah doa malam 1 minggu 3 kali secara online. Setiap hari ada ibadah doa pagi secara online. Bahkan juga 1 minggu 1 kali ada ibadah kul online. Dan yang luar biasa, ibu ini tidak pernah absen untuk mengikuti kegiatan ibadah online di gereja kita. Apa yang terjadi saudara? 1 kali 2 bulan kemudian, dalam salah satu kesempatan ibadah online kami, ibu ini bersaksi. Dia katakan, Tuhan Yesus itu baik saudara. Saya mau menyaksikan kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi hidup saya. Lalu ibu ini bercerita saudara. Tiba-tiba dia katakan dalam keadaan yang sulit. Tiba-tiba dia dapat telepon dari salah satu kerabatnya. Lalu kerabatnya ini dia berkata, saya mau memberikan kamu mesin jahit. Untuk kamu bisa memulai usaha. Untuk bisa tetap keuangan kamu bisa berjalan. Dan apa yang terjadi saudara waktu dia dapat telepon dari kerabatnya ini. Ibu ini menangis bukan karena sedih tapi bersuka cita. Menangis mengucap syukur di hadapan Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Keajaibanmu Tuhan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Singkat cerita, ibu ini bisa tetap bertahan. Dan karena dia dapat mesin jahit, dia bisa memulai usaha yang baru. Membuka jahitan. Orang-orang yang ingin jahit bisa memakai jasanya. Dan keuangannya bisa tetap bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya di tengah goncangan sekalipun. Tetap ada mujizat Tuhan bagi setiap kita. Selama kita punya iman yang tangguh. Terus melangkah ke arah Tuhan. Amin saudara. Satu kali yang kedua, ada salah satu teman pelayanan saya. Dia seorang suami, dia punya 2 anak. Lalu dia bercerita, situasi COVID-19 ini membuat segala keadaan berubah. Lalu dia katakan, dia bercerita sama saya, Pak Kris, di kantor saya sudah diambil keputusan bulan ini kami dapat potongan gaji 30%. Dan di bulan depan sudah diambil keputusan gaji kita dipotong 50%. Dan pada waktu itu dia katakan, saya nggak tahu lagi harus lakukan apa. Tapi sekali lagi saudara yang luar biasa, saya lihat dari kehidupan rekan pelayanan ini. Dia tetap semangat mencari Tuhan. Dia tetap bergairah mencari Tuhan. Bersama istri dan anak-anaknya tetap setia mencari Tuhan dan tetap setia berharap hanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba mereka dapat ide, istrinya berpikir ingin memulai usaha yang baru, yaitu berjualan kue saudara. Padahal dia nggak ada latar belakang yang mahir dalam hal masak-memasak. Tapi apa yang terjadi, mereka coba jalani saudara usaha itu. Baru awal-awal mereka bikin usaha itu, mereka bikin beberapa macam kue. Apa yang terjadi saudara? Itu rasanya gagal. Resepnya itu gagal saudara. Sehingga rasanya tidak bisa diterima oleh orang banyak. Sehingga mereka tidak bisa mengalami keuntungan. Tapi yang luar biasa di tengah-tengah kegagalannya, mereka tetap bersemangat untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Sambil setia mencari Tuhan, mereka juga tetap bekerja keras untuk mengolah resep yang lebih baik lagi. Apa yang terjadi saudara? Dalam waktu beberapa bulan, kurang lebih 1 bulan, penjualannya mulai naik saudara. Rasanya mulai bisa diterima oleh banyak orang. Dan si bapak ini, teman saya ini, dia bersaksi, Pak Kris, luar biasa Tuhan ya. Sekarang saya kebanjiran order, saya gak nyangka dan gak pernah kepikiran. Bahkan dia katakan saudara, Pak Kris, gaji saya di kantor dibandingkan dengan penghasilan dari jualan makanan ini lebih besar dari penghasilan jualan makanan ini Pak Kris.
Saya cuma bilang sama Bapak ini, itu mujizat Tuhan. Itu karya Tuhan. Itu perbuatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo saya mau ajak kita semua hari-hari ini. Apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, tetap melangkah. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bertindak bersama dengan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, saudara. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Setuju, katakan amin. Nah, lalu yang kedua, iman yang tangguh itu iman yang seperti apa? Iman yang tangguh yang kedua adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh perasaan. Saudara, kembali kepada kisah ini. Ketika orang lumpuh ini bersama 4 rekannya, mereka sampai di depan rumah tempat Yesus sedang mengajar mereka. Lihat semua jalan tertutup, semua pintu tertutup. Tapi yang luar biasa, mereka tetap menguasai hati mereka. Mereka tetap menguasai iman mereka. Mereka tidak membiarkan perasaan mereka menguasai iman mereka, saudara. Saudara, apa yang kita lihat dalam kenyataan itu masuk ke pikiran kita. Dan apa yang kita pikirkan itu turun ke perasaan kita. Dan biasanya perasaan kita menguasai iman kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang gampang putus asa, gampang menyerah, gampang kecil hati, bahkan gampang emosi, saudara. Tapi mari lihat orang lumpuh dan keempat rekannya ini. Ketika mereka menghadapi jalan yang tertutup, pintu yang tertutup, jalan yang buntu. Mereka tetap semangat untuk mencari Tuhan. Bahkan saudara, mereka tidak malu-malu untuk mengambil jalan yang mengandung resiko naik lewat atap, lewat genteng, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh ini tidak menjadi kecil hati. Orang lumpuh ini tidak menjadi putus asa. Bisa saja orang lumpuh ini berkata, ya udah capek ya kita kesini, udah kita sia-sia ya datang ke tempat ini. Ya semuanya udah tertutup ya. Kayaknya udah gak mungkin deh saya bisa ketemu Yesus untuk mengalami mujizat. Udah deh kita pulang aja deh, kayaknya udah gak mungkin deh. Orang lumpuh ini tidak melakukan ini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, biasanya ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, kita selalu memainkan perasaan kita. Aduh. Ya, gak mungkin. Ya, kayaknya udah gak bisa. Saya mau kasih tahu buat saudara. Masalah jangan dirasa-rasa. Pergumulan jangan dirasa-rasa. Masalah kalau dirasa-rasa tambah berat, saudara. Pergumulan kalau dirasa-rasa tambah berat. Sakit kalau dirasa-rasa tambah sakit. Tapi kenyataan, tantangan yang semakin berat kita harus lawan dengan iman kita. Dengan percaya kita. Semakin lagi kita kuatkan percaya kita. Amin, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara. Tuhan tetap setia menanti kita di garis akhir. Jangan pakai perasaan saudara hari-hari ini. Perasaan saudara harus saudara lawan dengan iman. Perasaan saudara harus saudara lawan dengan perkataan firman, perkataan iman. Terus perkatakan janji berkat Tuhan, janji mujizat Tuhan. Supaya imanmu terus bangkit, hatimu terus bergairah. Amin, saudara. Saya terlalu yakin dan percaya. Mujizat Tuhan sediakan di garis akhir bagi kita semua, saudara. Amin. Saudara, lalu yang ketiga, yang terakhir. Seperti apa iman yang tangguh? Iman yang tangguh yang ketiga adalah iman yang berespon benar. Saudara yang kasih Tuhan, dibutuhkan respon yang benar ketika kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Kembali lagi kepada kisah ini yang luar biasa. Ketika orang lumpuh ini dan keempat orang rekannya, mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Mereka menghadapi jalan yang tertutup, jalan yang buntu, tapi yang luar biasa.
mereka tetap berespon benar. Mereka tetap tenang. Mereka tetap sabar. Mereka tetap mengucap syukur. Mereka tidak marah-marah dengan keadaan. Mereka tidak emosi dengan keadaan. Mereka tidak gegabah, tapi mereka tetap tenang. Bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka harus melewati jalan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, mereka tetap taat dan mereka harus lewati itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini begitu karena begitu banyak tantangan yang kita hadapi sehingga kita merasa tertekan. Hati, jiwa, pikiran kita, saudara. Sehingga bisa membuat kita mudah marah, mudah emosi, mudah kecewa dengan keadaan. Tapi saya mau katakan buat saudara, kuasai hatimu dan beresponlah dengan benar di hadapan Tuhan. Karena respon yang benar adalah ekspresi iman kita sebagai orang percaya, saudara. Tetap tenang hari-hari ini. Tetap mengucap syukur. Tetap memuji Tuhan. Tetap sabar. Jangan gegabah, jangan emosi, jangan marah-marah. Jangan saling menyalahkan yang lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan anak, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Jangan. Jangan, saudara. Semua kita sedang menghadapi situasi yang sulit bersama-sama. Tetaplah berespon benar. Bahkan maaf, sekalipun kita harus melewati jalan yang rasanya gak sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Dan maaf dalam tanda petik, rasanya kita harus rasanya kita malu untuk melewati jalan yang harus kita tempuh hari-hari ini. Kita harus downgrade. Tetap lewati dengan setia, dengan ketaatanmu di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati jalan-jalan di mana kita rasanya gak sesuai dengan hati kita, saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat setiap kita, tetap taat, tetap setia. Jalani terus bersama dengan Tuhan. Saya tutup, saudara. Saya punya salah satu rekan pelayanan juga di gereja. Seorang ibu, dia punya usaha, saudara. Dan karena dampak ekonomi COVID-19 ini, usahanya menurun karena tutup, saudara. Dan di saat yang sama dia kebingungan untuk membayar gaji karyawan. Dan di saat yang sama juga dia punya angsuran mobil, saudara. Tapi karena situasi yang sulit hari-hari ini, apa yang terjadi, saudara? Dia merelakan mobilnya untuk dikembalikan kepada leasing. Karena dia gak sanggup lagi bayar cicilannya. Dan dia juga lagi berjuang untuk membayar gaji karyawannya. Dan di saat yang sama saya bisa merasakan perasaan dari ibu ini. Dia merasa malu, dia merasa kecil hati. Dia harus lepaskan kendaraannya dan dia gak tahu lagi nanti dia harus pergi naik apa dan kemana-mana, bagaimana caranya. Tapi yang luar biasa dari ibu ini, saudara, sekali lagi yang saya lihat ekspresi imannya. Ibu ini tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ibu ini tetap setia mencari Tuhan. Ibu ini tetap rajin ikut ibadah doa online, ibadah kul online, ibadah-ibadah online, tetap bersemangat, tetap antusias. Sekalipun dia harus lewati jalan yang tidak nyaman untuk dia lewati, dia harus kehilangan kendaraannya. Tapi yang luar biasa, beberapa minggu terakhir ini, saudara, saya lihat ketika PSBB mulai dibuka, usahanya mulai dibuka, saudara. Oh, berkat-berkat Tuhan luar biasa mengalir atas usaha dari ibu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu rindu ingin menyatakan mujizatnya kepada orang-orang yang tetap punya iman yang tangguh di tengah goncangan dan di tengah krisis, saudara. Amin, saudara. Ini yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ayo, miliki iman yang tangguh, iman yang terus melangkah
sekalipun tantangan semakin berat. Iman yang tidak dipengaruhi oleh perasaan. Dan iman yang berespon benar. Saudara, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Tapi respon kita yang salah yang akan memperlambat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ayo, tetap berespon benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, bangkitkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan di GBI Pondok Indah Rayon 1A ini Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Bangkitkan percaya kami Tuhan. Biar hari-hari ini di antara kami tidak ada yang undur. Tidak ada yang menyerah. Tidak ada yang putus asa. Tidak ada yang kecil hati. Tetapi kami semakin lagi menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami semakin lagi bergairah berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Iman kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di tengah kondisi yang sulit sekalipun, tantangan yang berat sekalipun, Tuhan tetap menyatakan mujizatnya dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Pondok Indah. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah online lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu dalam hidup kami yang tidak ada habisnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh Tuhan. Dan biar kiranya kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan juga untuk Bapak Pendeta Christian Tamtama Tuhan yang telah membagikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Kau memberkati dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Biar pengurapan-Mu boleh ada atas Pastor Christian ya Tuhan Yesus. Biar Kau memperluas pelayanannya Tuhan. Apapun yang dilakukannya Tuhan, boleh Kau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta James Selo Pranoto ya Tuhan. Biar kiranya pengurapan-Mu Tuhan senantiasa Tuhan boleh turun atas Pak James Tuhan, dalam penggembalaannya Tuhan, dalam pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Biar kiranya Kau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Eliana Tuhan, dan Jennifer dan Jeremy. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera Tuhan, urapan-Mu juga boleh turun Tuhan atas keluarga ini ya Bapak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Gembala kami juga Tuhan Yesus, untuk Bapak Pendeta Insinyur Nikonyo Tora Harjo ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu boleh selalu ada Tuhan pada Pak Niko ya Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati dia Tuhan, mengurapi dia dalam pelayanannya Tuhan, dalam healing ya Bapak, dalam apapun yang dilakukannya Tuhan boleh berhasil ya Tuhan Yesus. Biar Kau berikan kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan, untuk dia selalu Tuhan melayani Engkau Tuhan dalam setiap apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan boleh Tuhan berkat-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Biar kesembuhan Tuhan boleh terjadi Tuhan bagi banyak orang yang Tuhan yang terserang virus corona ya Tuhan Yesus. Biar pandemi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan biar boleh berlalu ya Tuhan Yesus. Biar kiranya ya Tuhan ada kedamaian Tuhan di dalam Indonesia ya Tuhan Yesus. Bapak berkati juga Tuhan untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan hikmat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan boleh terus Tuhan ada pada Presiden kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang telah menonton ibadah online kami Tuhan Yesus, dan juga yang belum Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap jemaat Tuhan. Biar kiranya yang
susah Tuhan Kau hiburkan ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan bagi jemaat yang berputus asa Tuhan Yesus. Biar kiranya Kau berikan kesembuhan Tuhan, bahkan kesehatan bagi semua jemaat Tuhan yang beribadah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.